I feel it in my soul. Feel it in my soul. Never separated you and me. Broken made whole. Broken made whole. The world that tries to steal our hope tries to make us numb, but our love has overcome. And you, my dear, you are my prize. When I look into your eyes, love overflow, I'm never letting go. All my life I give to you, love breakthrough, I'm never letting go. Daddy finger, where are you? Here I am, how do you do? Mommy finger, where are you? Here I am, how do you do? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kembali lagi kita ketemu di acara Flutter Study Jam Google Developer Universitas Trunojoyo Madura di pertemuan kedua pada siang hari ini, Minggu 20 Februari 2022. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai State Management in Flutter yang akan dibawakan oleh pemateri yaitu Mas Riva. Jadi ini adalah pertemuan kedua kelanjutan dari materi pada hari sebelumnya, yaitu hari kemarin. Saya izin share screen dulu. Oke. Jadi mungkin kita review kembali Mas Riva ya sebagai software engineer mobile dari Ruang Guru dengan beberapa experience di bidangnya. Saya mau membacakan beberapa peraturan MIT pada hari ini. Yang pertama yaitu selama acara berlangsung, teman-teman wajib menonaktifkan mikrofon, kecuali jika ada instruksi dari MC. Peserta dilarang spam, dilarang coret-coret layar, dilarang share screen, dan lain sebagainya selama acara berlangsung. Apabila melanggar peraturan, kami selaku panitia berhak mengeluarkan peserta dari room Zoom. Ketiga, peserta diwajibkan men-screenshot pada acara ini, yang nantinya akan digunakan sebagai bukti kehadiran di absensi. Yang keempat, link absensi akan dibagikan saat akhir acara pada chat room. Yang kelima, seluruh peserta diharap untuk mematuhi tata tertib demi kelancaran acara, dan juga diharapkan teman-teman juga bisa ikut serta aktif, bertanya maupun menjawab pertanyaan, nantinya agar
teman-teman bisa mendapatkan informasi lebih dalam lagi terkait Flutter. Lalu untuk peraturan bertanya sendiri, yang pertama, teman-teman dapat bertanya ketika acara sedang berlangsung melalui kolom chat atau Slido yang akan dikirim melalui chat Zoom. Yang kedua, peserta juga dapat bertanya melalui open mic apabila diizinkan oleh moderator. Oke, mungkin itu saja bacaan peraturan pada siang hari ini. Bagaimana Mas Viva? Apakah sudah siap? Ya, siap, aman. Oke, siap. Oke, untuk waktu dan tempat, saya persilakan ke Mas Viva. Oke. Saya langsung share screen ya. Oke, terima kasih sebelumnya untuk DSC ya dari kampus Trunojoyo Madura University atas kesempatannya. Nah, jadi di acara kali ini kita akan melanjutkan sesi sebelumnya gitu, yang pernah kita bahas dari hari kemarin gitu. Nah, kalau hari kemarin kita membahas tentang perkenalan tentang Flutter itu sendiri, kemudian bahasa pemrograman yang dipakai Flutter yaitu Dart. Kita jelasin secara general. Jadi kemarin itu kita agak lama ya, 2 jam gitu, dari jam 1 sampai jam 3, karena memang walaupun basic ya pengenalan, tapi banyak yang harus dibahas. Nah, tapi untuk kali ini kita akan belajar tentang lebih spesifik lagi, yaitu adalah state management di Flutter. Oke, kayaknya takut masuk share screen. Oke, mungkin sebelumnya saya review ulang lagi ya perkenalan diri. Perkenalkan, nama saya Eri Fauzi Kumara. Saya biasa dipanggil Rivo. Sekarang saya bekerja di Ruang Guru sebagai software engineer mobile. Kemudian saya juga aktif sebagai freelancer. Kemudian saya juga co-organizer di Flutter Jakarta sama Flutter Indonesia Community gitu. Dan tentunya saya juga alumni lead di DSC Indonesia di angkatan pertama. Nah, terus saya juga selain freelancer gitu ya, kalau misalkan memang tidak nggak ada job freelancer, saya biasanya aktif kontribusi juga di open source gitu. Jadi kayak iseng-iseng ngulik aja gitu ya, daripada banyak waktu terbuang dipakai ngulik aja gitu. Jadi sering ekspor entah itu di Flutter-nya sendiri ataupun di koordinatif gitu. Oke, sebelum kita langsung ke materinya mengenai state management, kita bakal kenalan dulu dengan state gitu. Apa sih state ini gitu ya yang ada di Flutter? Nah, jadi state ini secara gambarannya seperti ini. Jadi di sini kita mempunyai sebuah UI atau tampilan dari aplikasi kita. Nah, tampilan aplikasi ini hasilnya itu adalah function atau sebuah function atau sebuah kelas yang berisi widget yang seperti yang kemarin kita contohkan, dan di dalamnya terdapat state atau data. Jadi kita mengirimkan sebuah data ke dalam sebuah widget. Dan ketika widget tersebut yang sudah terdapat data atau state ini di-generate, makalah jadilah sebuah UI. Jadi secara sederhananya, state ini adalah data gitu yang kita olah di dalam sebuah widget. Dan ketika widget itu diolah, maka akan jadi sebuah UI gitu, atau layout dari screen tersebut. Nah, secara generalnya, state itu adalah data yang ada pada suatu widget. Widget di sini bakal menyimpan sebuah data yang nantinya dapat berubah sesuai interaksi pengguna, atau maksudnya sesuai kebutuhan pengguna. Nah, karena Flutter di sini paradigmanya itu OOP seperti yang saya jelaskan di sesi sebelumnya. Nah, state ini biasa juga menjadi suatu properti dari sebuah kelas. Jadi contohnya kayak kemarin tuh yang kita ngedemoin cara membuat constructor, properties, dan metode itu. Nah, contohnya sebagai ini nih. Kita di sini mempunyai sebuah widget, namanya misalkan nama kelas dari widget tersebut adalah contoh widget. Nah, di sini kita bikin nih propertinya, judul. Nah, si judul ini adalah merupakan state gitu ya, atau data yang nantinya bakal dikirim ke widget tersebut gitu. Jadi, state ini secara gampang bisa disebut adalah data. Nah, state ini data yang nanti diolah di dalam widget yang akan kita buat nanti. Nah, kemudian contohnya seperti ini. Ini kan misalkan kita bikin kelas ya, contoh widget, kemudian di sini ada params-nya, judul. Nah, ini adalah contoh widget tuh yang tadi kita buat. Ini ada params-nya, judul. Nah, ini state-nya nih yang kita kirim. Nah, kalau ini contoh state-nya itu kita hardcode ya, namanya Hello Flutter. Nah, jadi si widget yang tadi kita buat ini bisa dipanggil di dalam widget lagi, atau kita bikinnya sebagai
function widget gitu. Jadi ini tuh konsepnya sama yang seperti di awal. Nah, yang ini nih. Nah, jadi ini ada contohnya ya, entah itu dia dipanggilnya sebagai dibikinnya sebagai kelas widget tersendiri atau kita bisa bikinnya sebagai function widget gitu. Tapi intinya di sini kita mempunyai state masing-masing state gitu. Nah, ini adalah contoh dari state-nya. Nah, kemudian ada lagi nggak nih contoh state selain yang data tadi kan? Kalau tadi kan contohnya adalah state ini berupa data. Nah, di sini ada contoh juga nih. Jadi kalau misalkan nih teman-teman nih entah itu ngebuka aplikasi apapun gitu kan, pasti sebelum datanya muncul gitu ya di aplikasi itu pasti ada muncul loading dulu kan. Jadi muncul dulu loading, entah itu loading standar gitu ya bulat atau loading shimmer atau skeleton gitu kan yang kayak air gitu ya, haruslah skeleton gitu ya atau shimmer. Nah, itu juga adalah merupakan state gitu. Jadi itu state namanya state loading gitu ibaratnya. Nah, kemudian ada lagi nggak selain state loading? Nah, yang kedua adalah state error. Jadi semisal nih teman-teman lagi ngakses aplikasi apa gitu ya, terus tiba-tiba awalnya muncul nih loading. Nah, setelah loading kan ekspektasi itu datanya muncul kan di aplikasi tersebut kan, tapi tiba-tiba kena error gitu kan. Makanya yang uji itu biasanya entah itu illustrationnya gitu ya, error, terus ketika kita klik try again, dia bakal nge-request ulang dan dia bakal munculin loading lagi, atau ketika muncul kita klik try again ya masih tetap error gitu. Nah, ini juga adalah salah satu contoh state untuk yang error gitu. Ini bisa berupa illustration atau bisa berupa pop-up gitu ya. Pop-up misalkan ada error lah di aplikasi tersebut. Nah, ini juga beberapa contoh dari state gitu ya, secara general gitu, gak cuma di Flutter aja. Nah, kemudian kita lanjut nih. Setelah kita tahu nih state ini data, nah mungkin teman-teman dari kemarinnya ketika kita demo ada yang bikin kelasnya menggunakan state pool, terus yang contoh tadi menggunakan stateless, itu apa sih bedanya gitu ya stateless widget dengan stateful widget ini. Nah, jadi stateless widget ini adalah widget yang sifatnya adalah tidak berubah atau immutable, dalam artian dia statik atau konstan gitu. Contohnya nih misalkan di aplikasi itu kan di setiap aplikasi itu biasanya ada halaman untuk FAQ gitu kan. Nah, FAQ ini biasanya kita nge-hardcode gitu ya datanya. Jadi karena datanya tidak akan berubah dan udah pasti seperti itu aja. Nah, itu salah satu contoh penggunaannya. Jadi kalau misalkan kita membuat aplikasi Flutter dan kemudian dari datanya sudah dipastikan statik gitu ya, nggak akan berubah atau immutable. Nah, kita bisa menggunakan status widget ini gitu. Jadi kita menggunakan status widget, baru kita kirim datanya yang statik tadi gitu. Jangan menggunakan status widget gitu. Nah, gimana nih kalau untuk terus selain tadi FAQ, contoh sederhananya seperti ini. Jadi misalkan kita bikin variabel hardcode gitu ya, title, ya udah kita masukin ke dalam widget text terus di running. Jadi seperti ini. Jadi dia cuma view only gitu ya. Datanya tidak dinamis dan dia statis gitu. Ini cara contoh sederhananya gitu. Nah, kemudian untuk stateful widget ini gimana? Nah, kalau stateful widget ini kebalikannya nih dari yang status tadi. Kalau ini state yang di dalam kelas stateful widget ini dia sifatnya berubah atau dinamis. Jadi semisal nih, kalau misalkan contohnya itu list pertama nih, sekarang kita buka ke suatu aplikasi, muncul datanya 1. Nah, ketika kita nunggu beberapa jam, kita buka lagi nih, tiba-tiba ada 5 gitu datanya, listnya. Nah, itu kan dinamis kan, yang awal 1 jadi 5. Nah, kalau ada case di mana teman-teman ada kebutuhan datanya selalu dinamis, berubah-ubah, nah teman-teman harus menggunakan stateful widget gitu. Jangan menggunakan yang stateless tadi. Nah, ini adalah contoh sederhananya. Nah, selain contoh sederhananya stateful ini dia bakal datanya berupa dinamis. Nah, kalau misalkan ada case di mana teman-teman juga ketika bikin aplikasi pengen case-nya itu adalah datanya berubah secara real time. Misalkan nih ketika kita contohnya misalkan kayak di textbook ya, textbook area itu kan biasanya di bawah pojok kanan bawah itu kan ada keterangannya maksimal karakternya berapa, misalkan 4.000 gitu kan. Nah, ketika kita di textbook itu mengetik 5 karakter, otomatis kan ke-update nih. Ini enggak masih 4.000 tapi jadi 3.955 karakter sisanya gitu kan. Nah, itu kan berarti kan setiap kita typing si karakter itu kan langsung berubah ya secara real time gitu, kita typing berubah, kita typing berubah. Nah, kalau misalkan ada kejadian seperti itu juga, itu kelas kita wajib menggunakan stateful widget gitu, karena datanya real time dan dinamis gitu. Jadi saat itu juga ketika si aplikasi itu ada action di dalamnya, langsung datanya berubah gitu.
Nah, kalau contoh sederhananya seperti ini. Jadi awalnya nih teksnya ukurannya kecil nih, yaitu 16. Nah, ketika kita menekan tombol perbesar yaitu ini, kita rubah nih. Yang tadinya teksnya 16, nih yang kita di sini font size kan defaultnya 16. Nah, ketika kita klik, dia langsung berubah nih 32. Makanya ketika di aplikasi dia langsung ke refresh gitu. Jadi secara real time langsung ke update gitu. Nah, ini adalah contoh dari penggunaan stateful widget ini. Nah, untuk demonya juga kita akan langsung teman-teman bisa langsung create Flutter aja ya, Flutter project-nya. Nah, kalau misalkan teman-teman udah create Flutter project, itu kan ada default screen-nya ya, yaitu adalah increment. Nah, ini juga penggunaannya adalah menggunakan stateful widget. Nah, kenapa stateful widget? Karena di sini datanya real time ke update, yaitu nge-increment nih ketika kita klik plus, nah ini bertambah. Nah, ini kenapa nih bisa ditambah gitu kan? Bisa ke-update secara real time. Nah, karena di sini ada si counter ini kan defaultnya 0 nih. Makanya nih ketika saya ketika saya rerun lagi, nah ini 0. Nah, tapi ketika kita klik increment, karena si function ini dipanggil nih. Function ini dipanggil di floating action button ini. Nah, di dalam function ini kita ada melakukan increment nih, plus. Jadi setiap kita klik ya dia bakal bertambah terus 1 gitu. Nah, makanya ini juga update. Nah, untuk cara ngupdate-nya itu gimana? Kita menggunakan set. Nah, untuk set ini nanti akan saya bahas di slide selanjutnya. Jadi intinya ini adalah contoh standar juga ya yang dari Flutter template-nya untuk penggunaan stateful widget gitu, di mana kita merubah sebuah value secara langsung gitu. Kita balik lagi ke demo. Nah, setelah teman-teman nih udah tahu state itu apa, itu dia data atau kita berupa status ya yang tadi is loading atau error dan sebagainya. Terus kita teman-teman juga tahu nih perbedaan antara stateless dengan stateful. Stateless ini dia datanya bersifat statik, untuk stateless ini datanya bersifat dinamis dan kita juga bisa melakukan update data secara real time. Nah, sekarang kita masuk ke topik selanjutnya yaitu adalah state management. Nah, jadi apa sih state management ini gitu ya? Nah, jadi state management ini adalah sebuah cara nih untuk mengatur data atau state tadi yang kita kerjakan ya. Nah, ini salah kerjakan gitu maksudnya. Ini bisa juga untuk memisahkan nih antara logic dengan view di mana logic tersebut bisa digunakan secara berulang. Nah, kalau yang sekarang kan kalau misalkan dicontoh di sini kan logiknya di sini ya. Logiknya itu di dalam UI. Semisal nih teman-teman ada screen lain ya, misalkan bikin detail screen, terus fungsinya itu sama, yaitu adalah melakukan increment. Berarti kan ketika teman-teman misalkan bikin stateless detail screen, nah misalkan di halaman screen ini ada function yang sama, teman-teman kan pasti ngoding ulang gitu kan. Ini kopas, masukin ke sini gitu kan, bahasa kasarnya. Berarti kan terdapat function yang duplicate atau boilerplate gitu kan. Nah, dengan penggunaan state management ini, nah kita bisa nge-reusable di mana function tersebut ini kita bisa taruh misalkan di sebuah kelas lain yang nantinya ketika misalkan kita butuh logic tersebut ya kita tinggal panggil gitu. Jadi kita ngodingnya 1 kali, ibaratnya bikin function 1 kali. Nah, di kelas-kelas lain kita cuma panggil aja gitu. Nah, itu adalah salah satu contoh penggunaan dari state management gitu ya. Oke, kita balik lagi ke slide. Nah, kemudian state management juga nih, dia adalah sebuah cara nih kita untuk mengelola state pada aplikasi kita nih agar kita dapat mencapai beberapa poin ini nih. Yang pertama, maintainability, yaitu kita gampang nih untuk maintain si aplikasinya atau projectnya. Terus yang kedua adalah scalability, udah pasti. Karena kan dari contoh yang tadi nih, yang reusable, dengan banyaknya aplikasi yang terus dengan banyaknya fitur yang nanti kita kembangkan, terus misalkan ada function-function yang sama, itu kita bisa pakai reusable. Berarti kan secara scalability itu lebih enak supportnya gitu ya di aplikasi di project kita. Nah, yang ketiga adalah udah pasti testability gitu. Jadi function tersebut lebih gampang kita tes. Jadi kita gak harus ngetes banyak function, tapi kita langsung ngetes satu aja karena functionnya satu, tapi kita dipakai di mana-mana. Jadi ini juga adalah beberapa poin plus ketika kita menggunakan state management ketika membuat aplikasi Flutter gitu ya. Nah, teman-teman juga nih kalau saya gak salah ya, kalau misalnya teman udah pernah nyoba React Native juga sama istilahnya itu namanya state management ya kalau gak salah gitu. Jadi harusnya kalau misalkan teman-teman udah pernah ada pengalaman di React Native itu
familiar gitu ya dengan istilah state management ini apa. Atau misalkan di Android native itu ada namanya design pattern gitu ya, ada MVVM dan sebagainya. Nah itu juga sama, intinya adalah memisahkan logic dengan utility, scalability, dan lanjut. Nah, state management ini sebenarnya banyak ya pilihan yang teman-teman bisa pakai ya package-nya gitu atau library-nya. Nah, di sini salah satunya adalah yang pertama ada provider, ada BLC, dan GetX gitu. Tapi teman-teman juga bisa tinggal googling aja ya Flutter State Management, itu nanti banyak tuh ada pilihannya gitu, gak cuman 3 ini aja gitu. Nah, untuk state management ini kita bakal menggunakan BLC state management. Nah, cuman kita sebelum masuk ke third party state managementnya, mungkin saya bakal ngejelasin yang tadi dulu nih, yang state ini. Nah, jadi kalau misalkan tadi kan ada untuk mengupdate sebuah data kan kita pakai state ya. Nah, mungkin lebih enaknya kita jangan pakai yang increment, login with pod. Kita lagi. Nah, jadi di sini saya contohnya udah ada login form gitu ya, menggunakan set state tadi ya, dan stateful. Nah, untuk nah untuk screen-nya di sini. Nah, jadi di sini screen tersebut kita buat menggunakan stateful widget. Nah, kemudian di sini kita bikin beberapa variabel. Yang pertama adalah email controller sama password controller. Jadi dia untuk yang nampung datanya nih, data dari yang email ini nih, nampung ini. Nah, yang kedua kita ada bikin 2 variabel lagi, yaitu adalah form key-nya untuk email dan password. Nah, 2 variabel ini adalah untuk mengatur validasinya nih. Validasinya itu maksudnya gimana? Ini kan bisa lihat nih, button nggak bisa diklik ya, karena 2 field ini adalah kosong gitu, nggak diisi ya. Nah, ini juga kalau misalkan kita hapus, dia ada validatornya gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan dua-duanya diisi, dia buttonnya muncul. Nah, ini adalah kita ngambil statusnya nih, si form key-nya itu adalah dari sini statusnya buat handle dia bisa disable apa enggak gitu. Nah, yang kedua di sini kita bikin satu variabel ya untuk menentukan kalau misalkan dia valid apa si teksnya valid gitu ya, si key-nya valid, nanti button enable-nya di-update jadi true gitu. Nah, ini variabelnya. Kemudian ini submit button, ketika kita klik ya dia ngeprint aja di logcat. Kemudian, nah ini kita bikin function boolean ya di sini nih. Ini sebuah function nge-return nilai dari booleannya. Nah, di sini ada email form key yang tadi kita pakai di sini. Kita ngecek nih emailnya itu valid apa enggak. Sama passwordnya juga dicek nih. Kalau misalkan dua-duanya valid dalam artian udah diisi, nanti buttonnya ini dia bakal nge-return true. Nah, di sini bakal nge-return true, dan artinya kalau misalkan dia true, di sini dia buttonnya muncul gitu. Nah, ini kan salah satu contohnya, berarti ini true, ini false, makanya hasilnya false gitu. Nah, ini adalah fungsinya nih untuk ngecek bahwa si field ini udah valid apa belum gitu, dari formnya gitu. Nah, yang kedua, ini mungkin di contoh ini kita gak ada pakai ini state, cuman di sini saya bakal ngejelasin nih sesuai pertanyaan kemarin. Nah, ini teman-teman bisa lihat di logiknya ya, ini saya clear dulu. Terus saya rerun ya, saya rerun. Nah, di loket ini yang ke execute pertama adalah fungsi dari ini state ini. Contohnya adalah first execute. Nah, yang kedua adalah saya ngeprint di method build ya, method build ini namanya build all widget. Nah, jadi yang pertama kali ketika teman-teman memanggil sebuah kelas, entah itu khususnya stateful ya yang ada di instead, yang pertama di render sama si Flutter itu adalah dia metode biar enak adalah metode dari instead ini gitu, yang pertama di render. Nah, yang kedua adalah build. Nah, kemudian instead juga ini dia hanya bisa diexecute hanya satu kali aja. Dalam artian nih, misalkan teman-teman masuk ke halaman login, berarti kan ini udah diexecute, udah ini kita gak akan bisa manggil function yang ada di sini lagi. Jadi dia hanya satu kali aja. Berbeda dengan function yang ada di dalam build. Kalau ini mah dia bisa dipanggil secara berulang atau di di redraw secara berulang, tergantung teman-teman manggil set state apa enggak gitu. Jadi inilah penggunaannya ini state. Nah, terus mungkin ada pertanyaan juga, kapan nih kita menggunakan ini state, kapan enggak? Contohnya seperti ini. Misalkan nih teman-teman punya tampilan home.
di mana di tampilan home ini dia bakal nampilin list of movie gitu kan. Nah, function list of movie itu harusnya dipanggil di dalam mini state. Karena ketika function itu dipanggil kan cuma satu kali aja ya, function dipanggil satu kali, ya dia nanti ngeluarin state-nya sukses, error, apa loading gitu kan. Kalau misalkan sukses, ya udah nggak dipanggil lagi. Soalnya kalau misalkan function-nya ditaruh di metode build, tapi misalkan teman-teman ada manggil state, ya nanti dia bakal refresh lagi gitu sih function tadi tuh untuk ngemunculin list of movie. Nah, itu adalah salah satu contoh kegunaan dari inset ini gitu ya. Nah, kita balik lagi ke case yang email ini. Nah, di sini juga saya bikin email ya, email widget. Di sini menggunakan Menggunakan text form. Nah, yang tadi yang si key tadi ya, email key ini jangan lupa nih dimasukin ke key-nya, ke parameternya si text form field. Di sini ada key dimasukin. Terus controllernya juga sama ya, dimasukin juga untuk yang email ya. Jangan sampai salah gitu, ini email atau email gitu. Nah, habis ini untuk validasi yang ini nih, ketika error dia ada kan field empty. Nah, itu dia menggunakan para ini nih validator. Nah, di sini saya bikin function sendiri, bikinnya sebagai cluster sendiri gitu. Karena saya kan ada dua contoh login formnya ya, yang satu tanpa menggunakan velocity-nya yang nanti akan jelasin, yang sekarang tanpa velocity, yang nanti pakai velocity. Jadi karena dipanggil berulang, jadi saya bikin function sendiri gitu. Nah, ini fungsinya sederhana. Ini seperti yang kemarin juga nih, saya bikin function ini nullable. Jadi dia bisa nge-return null atau nge-return string itu tersendiri gitu. Begitu pula dengan state yang dikirimnya gitu. Dia bisa null apa enggak gitu. Nah, ini contoh validasinya. Jadi ketika ini kan berarti data yang dikirimkan dari email kan itu null atau kosong. Oh, kalau ini dia masuknya ke dia masuknya kosong. Nah, makanya dia muncul ke sini. Tapi kalau misalkan dia nol, kayak ini password nih, dia gak nge-return apa-apa. Jadi gak ada error sama sekali gitu. Tapi kalau misalkan kita ada datanya, dia nge-return juga nih, selain kondisi nol sama yang kosong ini. Jadi ini validator sederhana gitu ya, untuk ngecek field tersebut kosong apa enggak gitu. Nah, ini sama juga decoration-nya. Ini ada hint, helper, dan sebagainya. Nah, kemudian ini untuk typing ini, nanti datanya bakal di mapping ke controller ini, dan di sini saya di onchain ini ada ngupdate value nih, yaitu pertama variabel yang tadi ya, yang boolean tadi yang false ini kita mapping diambil dari function yang kita buat nih, is form valid, yaitu yang ini ya, kumpulan dari form key-nya, email dan password, kalau dia valid apa enggak gitu di dalam onchain. Nah, di dalam onchain juga kita manggil set nih. Kenapa kita manggil set? Karena tujuannya setiap kita typing di sini, datanya langsung update nih, real time nih. Contohnya nih, saya hapus, dia langsung update kan state-nya nih, langsung field empty kebaca gitu. Nah, ini tujuannya. Jadi di setiap onchain itu berarti setiap typing saya manggil set gitu. Jadi set ini dipanggil secara terus menerus ketika saya nge-typing sini atau ngapus, itu yang nge-update data gitu. Nah, ketika update data juga dia langsung nih nge-update value-nya. Yang tadinya ini false, dia nanti bakal ngikutin nih berdasarkan hasil function ini. Nah, sama juga ini untuk email form key-nya juga ngambil dari sini validate-nya gitu ya. Nah, ini untuk email. Nah, untuk password juga sama. Nah, untuk key-nya jangan lupa key yang password dimasukin, controller yang password-nya juga sama dimasukin. Nah, di sini juga sama nih untuk validatornya sama dengan onchain-nya juga sama persis dengan password gitu penggunanya. Nah, makanya ketika di sini kita typing, dia muncul nih langsung update gitu ya nilainya gitu. Nah, pertanyaannya, kalau misalkan teman-teman aware nih, kalau misalkan lihat ya, ini aku hapus nih, aku rerun balik lagi. Nah, ini kan kondisi awal nih. Kalau misalkan teman-teman perhatiin nih di loket nih, di sini kan aku kan ada bikin ngeprint gitu ya. Pertama ngeprint di root-nya, yaitu ngeprint di method build-nya. Yang kedua adalah saya juga ngeprint di masing-masing widget nih. Di emailnya ada nih, build email widget, kemudian di password juga ada ngeprint, yang di button juga ada ngeprint. Nah, teman-teman nih perhatiin nih di loket-nya ketika saya melakukan typing nih. Nah, ini keprint, keprint lagi. Ini juga begitu sama. Nah, ini adalah kenapa si set ini ketika kita menggunakan kelas stateful dan memanggil function set state, contohnya seperti yang di sini di onchain, dia datanya langsung berubah nih secara real time. Karena ketika kita manggil function set state ini, semua widget yang ada di dalam method build pasti dia bakal ke refresh atau ke redraw atau dibuild ulang gitu metode-metodenya si widgetnya. Nah,
cara ini sebenarnya kurang baik. Kenapa kurang baik? Mungkin kalau aplikasi standar kayak gini mah gak masalah, karena kan aplikasinya standar gitu ya, nggak terlalu makan performance karena dikit gitu widgetnya. Tapi kalau misalkan teman-teman bayangin kayak misalkan aplikasi marketplace, itu kan banyak banget kan tampilannya, kan ada header, banner, terus list of produknya juga kan ada yang scroll ke samping ke kanan gitu kan, ada atas bawah gitu kan, banyak banget widget atau konten yang di satu screen itu aja gitu. Coba teman-teman bayangin kalau misalkan nih teman-teman itu tujuannya pengen ngupdate favorit, misalkan kan di banner kan ada logo favorit misalkan nih. Teman-teman klik, niatnya cuma ngupdate satu aja gitu ya, satu favorit di banner yang diklik. Tapi karena teman-teman menggunakan setted, semuanya satu produk itu di refresh ulang gitu. Coba bayangkan kalau misalkan HP-nya bahasa kasar itu kentang, terus dia iseng nih ngefavoritin terus, berarti kan otomatis di rebuild terus tuh halaman list produknya, saking banyaknya widget itu bisa jadi foreclose karena memory leak atau memorinya kehabisan karena performance. Nah ini juga caranya, makanya kurang kita menggunakan set ini. Nah gimana sih kalau misalkan case-nya kayak tadi tuh ya, gimana dong caranya kita ngakalin, kita pengen ngupdate state di spesifik widget, misalkan kata dia di favorit doang, tapi tanpa ngeganggu widget lain gitu. Jadi ibaratnya misalkan nih, saya typing di email, tapi yang ke print itu ya cukup ini aja gitu, satu ya si function ini aja, tapi yang lainnya mah enggak, ini password enggak, button enggak, ini juga tentunya enggak gitu si method build. Nah itu gimana caranya? Nah itu caranya kita menggunakan state management tadi, yaitu ada yang pakai velocity, provider dan sebagainya. Nah untuk yang case yang sekarang kita akan menggunakan velocity state management gitu. Jadi tujuan state management itu adalah itu untuk menghindarin penggunaan state yang salah lah ibaratnya gitu ya, supaya kita tidak mengganggu atau mau kasih widget yang sudah di redraw sama si Flutter-nya gitu. Nah, kemudian karena di sini saya contohnya menggunakan Velocity ya. Jadi Velocity itu apa? Nah, Velocity ini adalah singkatan dari Business Logic Component, atau dia sebuah desain pattern, atau misalkan kalau teman-teman familiar itu kalau di native berarti MVVM, MVP, MVI dan sebagainya gitu. Kalau di iOS juga MVVM dan sebagainya gitu. Jadi di setiap sebutannya mungkin di setiap bahasa pemrograman atau framework juga pasti ada desain pattern-nya gitu ya. Nah, ini salah satu desain pattern yang ada di Flutter itu Velocity. Nah, ini untuk mengatur penulisan kode agar setiap logic dapat dipisahkan dari komponen. Jadi itu juga sama, dan nanti di widget di penggunaan contohnya itu kita bakal ngebuktiin nih kalau misalnya kita menggunakan set management yaitu yang Velocity yang saya pakai, kita gak akan kita tidak akan nge-redraw method build, tapi kita hanya nge-redraw spesifik widget aja yang kita butuhin gitu. Nah, terus cara penggunanya gimana gitu ya untuk Velocity ini? Kan kalau misalkan yang set kan yang set kan sangat simpel gitu ya. Kita cuman ngebungkus variabel apa yang pengen diupdate secara real time gitu kan. Contohnya nih, saya pengen nge-update variabel ini secara real time gitu. Makanya ketika di button di sini kan ada pengecekan nih. Kalau misalkan variabelnya true, dia bakal muncul nih. Tapi kalau misalkan false, dia null. Makanya dia ke disable gitu kan. Ketika dia nggak valid seperti ini. Nah, kalau di Velocity ini kita ada 3 step ya. Ada event, state, sama Velocity sendiri. Nah, ini gimana gambarannya? Pertama nih, ini UI. Ini berarti contohnya misalkan screen kita ya, screen-nya. Nah, ketika kita melakukan sebuah aksi di dalam screen tersebut, misalkan kayak tadi typing, atau misalkan kita ngeklik button login, nah itu adalah nama actionnya adalah event. Nah, jadi kita mengirimkan sebuah event atau aksi ke dalam sebuah Velocity-nya. Nah, di Velocity ini adalah logic yang kita buat. Logiknya itu adalah entah itu kayak tadi logic validasi, yang tadi ya, yang function ini, misalkan contohnya nih, yang nah ini buat ngevalidasi dia valid apa enggak, itu kita taruh di Velocity function-nya. Nah, setelah dia udah dipanggil di Velocity, dia bakal ngirim request ke data. Berarti ngirim request ke datanya itu adalah ke si form-nya ini. Kalau misalkan contoh yang loginya, dia ngirim ke form-nya ini. Nah, kalau misalkan udah dia ngirim data, dia ngebalikin respon nih. Hasilnya gimana? Dia ngirim responnya ke Velocity dulu. Nah, dari Velocity, untuk dikirim ke UI-nya dia melalui state. Nah, state ini adalah kayak tadi ya, data juga nih yang ditampung hasil generatan Velocity. Berarti yang dikirimnya itu adalah
nilai dari hasil function ini, entah itu dua-duanya true atau salah satunya true atau dua-duanya false gitu datanya. Nah, setelah datanya udah dikirim ke state, baru nih dia dikirim ke UI. Jadi UI itu hanya nerima state aja nih, state dari si velocity-nya. Nah, gambaran sederhananya kayak gini. Jadi dari UI melakukan aksi namanya lewat event, di velocity kita melakukan sebuah prosesnya, dia langsung nge-request ke data atau misalnya ke server ya, kalau kita udah langsung nge-hit dari internet gitu kan. Baru dari data atau servernya mengirimkan responnya ke velocity, nah dari velocity dikirim balik nih ke UI melalui state ini. Nah, jadi ini adalah gambaran analogi penggunaan dari velocity ini. Nah, kita udah mulai masuk ke demo juga. Nah, jadi untuk velocity ini teman-teman bisa search aja ya di Pubdev velocity gitu ya. Di sini ada dua. Nah, terus apa bedanya ya antara dua ini? Jadi ketika kita menggunakan velocity ini kita wajib menambahkan ya dua package ini. Yang pertama velocity. Velocity ini adalah sebenarnya namanya dia untuk dat package ya. Jadi dia untuk membuat event dan sebagainya gitu yang berbau logiknya gitu, bahasa pemrograman datnya. Nah, yang kedua adalah ada Flutter velocity. Nah, Flutter velocity ini adalah dia widget, dia adalah membuat sebuah widget khusus yang dimana ketika misalkan nih yang logik yang email ini ya, ketika email ini melakukan perubahan, ya udah email ini aja yang direbuil gitu, widget yang lain mah enggak. Jadi nggak akan keganggu gitu ya behavior ya dari widget lainnya gitu. Nah, itu nanti kita bakal menggunakan widget-widget yang disediakan oleh si Flutter velocity ini. Nah, terus ada widget apa aja nih yang disediakan oleh Flutter velocity? Nah, kita akan ngecek satu-satu di sini ya. Nah, di velocity widget nih. Yang pertama ada velocity builder. Nah, velocity builder ini adalah widget untuk mengirimkan state ke UI gitu, ke widgetnya. Dan ketika kita menggunakan velocity builder ini, kita harus return-nya adalah wajib widget. Jadi wajib widget dengan velocity yang kita buat itu apa gitu. Jadi ketika teman-teman misalkan ya pengen nge-update widget tertentu, misalkan nge-update widget email, nah widget si text form field ini harus dibungkus dulu nih menggunakan widget velocity builder gitu, supaya widget itu aja yang diupdate. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman misalkan pengennya itu nge-update widget satu widget aja ya ini, tapi implementasinya malah di sini gitu ya, di rootnya. Jadi si scaffoldnya itu dibungkus sama velocity builder, yaitu percuma aja gitu ya, karena walaupun ekspektasinya atau yang diupdate-nya cuma email aja, tapi nanti semuanya ke generate ke rebuild ulang karena teman-teman nge-wrap-nya di root gitu. Jadi pastiin ketika menggunakan velocity builder yang dibungkus itu adalah widget tertentu yang behavior-nya itu pengen diupdate secara real time kayak gitu. Oke, itu untuk velocity builder. Untuk velocity selector juga hampir sama ya. Di sini dia ada selectornya juga based on provide-nya state. Nah, di sini velocity builder. Tapi di contoh nanti kita tidak akan menggunakan velocity selector ya. Jadi di skip aja. Nah, yang ketiga adalah velocity provider. Nah, jadi ketika kita sudah membuat logic ya di velocity-nya itu, kita harus mendaftarkan atau meregistrasikan si function tersebut supaya bisa dipakai gitu function-function yang ada di velocity-nya. Nah, untuk cara mendaftarkannya itu kita menggunakan velocity provider. Nah, kalau velocity provider ini biasanya kita gunakan bisa spesifik di kelas yang ada velocity-nya, atau misalkan kita taruh di root aja. Kalau itu nggak masalah. Misalkan kalau taruh di spesifik kelas, berarti di sini nih si scaffold ini kita bungkus dulu pakai velocity provider. Baru di sini kita daftarin nih velocity-nya nih. Misalkan kalau contoh dari dokumentasinya berarti kita bikin nama velocity-nya itu velocity A gitu. Kita daftarin. Baru nanti kita bisa memakai function yang ada di dalam velocity-nya. Tapi kalau misalkan pengen di root itu di mana? Nah, kalau misalkan di root mah berarti taruhnya di main tadi tuh yang paling atas gitu ya. Nah, di sini itu gak masalah juga kalau khusus yang velocity provider gitu ya. Jadi kalau velocity provider intinya untuk mendaftarkan velocity yang kita buat gitu supaya kita bisa pakai fungsi-fungsi yang udah kita buat di dalam velocity itu sendiri. Nah, lanjut velocity provider. Nah, ini multi velocity provider. Yang selanjutnya adalah multi velocity provider ya. Dari segi namanya juga udah jelas multi berarti banyak gitu. Nah, di sini kita ada case nih, misalkan ada 3 screen ya, movie screen sama TV show screen gitu kan. Nah, misalkan nih dari masing-masing screen ini dia punya satu velocity. Jadi TV show screen dia punya satu velocity, movie screen dia punya satu velocity.
Nah, kalau misalkan widget ini multi BLC provider ini belum kepake, nanti cara penggunanya gini, dia bakal nested gitu ya. Nah, karena nested gini kan gak enak dilihat ya. Jadi pertama nih provider yang BLC A gitu daftarin. Yang kedua baru BLC provider B. Coba bayangin misalkan ada 100 BLC, misalkan aplikasinya udah kompleks. Kan Mas Aya kan dia nested secara terus-menerus gitu kan untuk mendaftarin si masing-masing BLC. Nah, untuk nge-avoid hal tersebut dari library ini dia udah bikin widget namanya multi basic provider. Nah, jadi yang tadinya kita implementasinya nested seperti ini, ya kita tinggal gini aja. Jadi kita bikin multi basic provider. Nah, terus di sini ada nih list dari basic providernya itu yaitu list of provider ya, nama parameternya. Nah, di sini kita panggil aja nih. Pertama BLC provider berarti BLC A, yang kedua BLC B. Berarti kan dari sisi UI juga format code-nya kan lebih rapi gitu ya, ke bawah gitu kan. Kalau yang di atas ini kan nested dia ke samping gitu kan, menjorongkan. Nah, gitu. Jadi ini untuk yang multi BLC provider. Nah, selanjutnya juga ada BLC listener. Nah, BLC listener ini adalah dia sama juga fungsinya kayak BLC builder, dia bakal nge-return state yang tadinya kita olah, yaitu dia bakal nge-return state ini nih supaya ditampilin di UI. Fungsinya sama. Nah, tapi bedanya kalau BLC builder ini dia nge-return widget. Jadi dia langsung nempelin ke sebuah widget datanya. Jadi yang tadi datanya dapetin dari BLC langsung ditempelin ke widget. Nah, itu penggunaan BLC builder. Nah, kalau BLC listener ini adalah dikirim yang non widget. Apa tuh yang non widget contohnya? Yang pertama misalkan TOAS. Yang kedua adalah snack bar. Atau yang ketiga misalkan nih ada kondisi ketika kita sukses login langsung otomatis nginten gitu ya, navigate ke halaman home gitu. Nah, itu juga taruhnya di listener gitu. Jadi sini kita bisa lakukan hal tersebut gitu. Jadi instead of kita menggunakan BLC builder yang tujuannya nge-return widget, kita bisa menggunakan BLC listener gitu. Jadi intinya secara gampang BLC builder itu untuk nge-return, untuk mengirimkan state dari BLC ke widget. Kalau BLC listener ini untuk kirim state dari BLC ke non widget gitu. Nah, itu adalah tadi contoh beberapa case-nya gitu ya untuk penggunaan BLC listener gitu. Oke, lanjut. Ini juga sama nih, ada multi BLC listener. Ini sama persis ya kayak tadi tuh, kayak multi BLC provider. Nah, kalau provider kan untuk ngeregistrasiinnya. Nah, ini kalau misalkan ada kondisi nih, kita misalkan di satu screen misalkan ada dua BLC, misalkan logic untuk login sama logic untuk register gitu kan. Misalkan register itu dia tetap di screen login tapi dia pakai bottom sheet. Otomatis kan bottom sheet-nya itu kan nempel di halaman login gitu. Nah, berarti kan dia misalkan teman-teman bikin dua BLC nih, login BLC dan register BLC. Otomatis kan kalau misalkan belum ada multi BLC listener, teman-teman ngedeklar BLC listener seperti ini ya, nested juga. Nah, tapi karena kita di dokumentasinya mempunyai multi BLC listener, ya kita bisa menggunakan seperti ini. Jadi tampilan juga lebih rapi gitu. Jadi tidak harus nested lagi gitu. Nah, ini adalah kegunaan dari BLC listener. Nah, selanjutnya ada BLC consumer. Ini juga nggak akan kita pakai di contoh ini, tapi akan saya jelasin. Nah, kalau BLC consumer ini dia langsung nge-provide dua-duanya. Jadi kan kalau tadi BLC builder mah kan satuannya. BLC builder ini dia nge-return widget, BLC listener nge-return yang non widget. Nah, kalau kita menggunakan BLC consumer, dia bisa dua-duanya nih. Jadi instead of misalkan satu BLC ya login, misalkan ketika contohnya misalkan di sini nih, ketika kita ngeklik login, yang di-update state itu dua. Yang pertama, si buttonnya berubah jadi loading. Berarti kan buttonnya diotak-atik. Buttonnya otak-atik. Berarti kan widgetnya berubah gitu kan. Yang kedua, ketika misalkan loginnya sukses, dia langsung otomatis navigate. Berarti kan ditaruh listener. Nah, untuk yang intent tadi, ketika sukses login ditaruh di di listener. Nah, untuk berubah ini, yang dari button ketika loading dia berubah jadi progress dialog, itu dia ditaruhnya di BLC builder kan. Nah, berarti kan kalau misalkan belum ada BLC customer, nah kalau dia belum ada BLC consumer ini, kita bakal bikin dua nih. Yang pertama, bikin BLC listener untuk ngupdate tadi tuh yang state navigate. Terus yang kedua, bikin BLC builder untuk ngupdate kalau step-nya loading, dia return jadi loading gitu. Nah, instead of kita punya dua widget yang berbeda, kita kenapa kita nggak pakai satu widget aja yang bisa langsung dua-duanya. Nah, makanya muncullah BLC consumer ini gitu. Jadi kita bisa langsung pakai
listener dan builder secara bersamaan gitu dengan hanya satu widget aja gitu. Nah, ini basic consumer, oke, diabaikan juga. Ini untuk yang provider, repository gak akan kita pakai, itu gak akan saya jelasin juga ya, nah, karena jarang juga kepake repository. Oke, nah jadi ini sih gambaran yang tadi saya jelasin yang bakal nanti saya demoin di contoh yang sekarang gitu. Nah, karena sekarang tadi saya udah ngejelasin nih apa aja nih yang ada di Flutter Velocity, nah kita langsung ke step by step untuk integrate Velocity-nya. Nah, sini karena kebetulan aplikasinya udah jadi, mungkin saya bakal showing aja apa yang udah jadi. Ntar saya tunjukin. Sobat. Oke, jadi step pertama kita tambahin dulu package-nya ya. Nah, untuk nambahin package juga di sini ya. Ini sampel project-nya, tambahin di pubspec.yml. Nah, kita tambahin dua library ini. Nah, di sini FYI aja, saya nggak pakai latest version dari Velocity-nya kan. Kalau yang latest version kan versi 8.01 ya. Tapi penggunanya sama gitu. Di sini saya yang versi 7. Nah, di sini juga saya ada nambahin satu library namanya FormJet. Nah, FormJet ini adalah karena sekarang kasus implementasi Velocity-nya itu adalah untuk ngevalidate form email, kemudian form password sama si button-nya. Nah, ini untuk membantu ngevalidate tersebut. Jadi kita pakai third party juga nih FormJet-nya. Nah, ketika kita udah menambahkan 3 library ini, kita langsung bikin Velocity-nya. Nah, di Velocity ini kita bikin 3 kelas nih. 3 file. Event, state, velocity. Sama halnya dengan yang tadi tuh ilustrasi ini nih. Event, state, velocity. Jadi kita bikin 3 file. Nah, yang pertama ini kita bakal buat dulu eventnya nih. Apa sih yang ada di dalam si event ini atau di dalam proses event ini. Nah, kita masuk ke event ini. Biar lihat. Nah, jadi di sini kita bikin abstract class ya tentang login event ya, namanya login event. Nah, di sini kita bikin kelas yang extend dari kelas ini. Nah, di sini ada email change sama password change sama validate login. Nah, email change ini untuk mengatur proses ini nih, email yang password untuk mengatur proses password, dan validate ID untuk mengatur ketika kita klik submit itu kita mau lakuin proses apa. Jadi kita bikin dulu nih event-eventnya. Berarti kita punya 3 event nih. Event ketika kita typing di sini mau melakukan proses apa, password di sini yang password apa, ini validate kita klik mau ngapain gitu. Nah, ini eventnya nih. Jadi kita bikin dulu eventnya seperti ini. Nah, kalau misalkan eventnya udah dibuat, kita bikin dulu nih stepnya. Yaitu kita langsung bikin di sini dulu nih stepnya. Itu adalah data apa aja sih yang bakal dikirim ke si UI gitu ya. Oke, nah kita buka state. Nah, di sini kita bikin kelas namanya login state ya. Terus di sini ada constructor dari state-nya. Dan di sini juga ada parameternya. Nah, berarti di sini saya bakal bikin dulu form untuk validator tadi tuh yang dibuat dari yang dibuat menggunakan FormJet ini. Nah, itu aku taruhnya ada di utils string validator. Nah, jadi di sini saya bikin cluster sendiri untuk ngatur string validatornya gitu ya. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman lihat nih, di sini return-nya itu adalah dari override validator ini, dia ngejalanin function yang tadi dibuat tuh, sama halnya yang kayak kita bikin login menggunakan yang set state tadi gitu kan. Yang isinya itu adalah kita cuma ngecek aja nih nilainya 0, 0 atau enggak gitu untuk ngevalidasi si formnya. Nah, di sini kita ngirim, di sini ada default value-nya, yaitu adalah default value-nya 0 semua untuk si value yang nanti kita kirim ke sini. Nah, ketika kita sudah bikin string validator ini, kita balik lagi nih ke state. Nah, di sini kita bikin 2 field tergantung dengan yang akan kita data yang akan kita olah di UI itu. Yang pertama email, yaitu ngambil dia dari validator tadi karena kita ada keperluan untuk ngevalidator gitu kan. Yang ini password juga sama, masih menggunakan kelas yang sama gitu ya. Jadi nggak bikin satu-satu gitu kan. Kalau misalkan
validasinya kalau sama, kita bisa melakukan berulang seperti ini. Nah, yang kedua juga yang form.j tadi kita ngambil dari library tadi tuh, form.j status. Nah, form.j status ini buat ngehandle state-nya yang akan ditampilin ke UI. Nah, state ini yang contohnya itu yang seperti ini nih. Yang ini. Jadi buat kalian atau misalkan kalau teman-teman nggak mau apa namanya ke demo, kalau misalkan teman-teman nggak mau pakai third party library, bisa bikin enum class aja. Jadi misalkan is loading, is error, is success gitu kan. Tapi kalau di sini karena keperluannya ngevalidasi form, biasanya menggunakan dari form.j tadi biar lebih enak. Nah, terus di sini ada variabel string message. Di sini kalau misalkan in case nih kena error, nah tadi mau munculin message apa gitu di UI-nya. Di sini kita bikin juga variabel message ini. Jadi so far untuk keperluan login validasi ini kita menggunakan 4 state ini yang akan kita kirim ke UI yang nantinya bakal ditampilin seperti apa di UI-nya gitu ya. Email, password, status login, dan message. Nah, ini jangan lupa juga bikin copy white-nya dari variabel dari properti yang udah kita buat gitu. Nah, kalau kita nih udah bikin eventnya atau aksinya itu nanti seperti apa, kita juga udah nge-define nih data atau state-nya yang akan kita olah atau dan kita kirim ke UI seperti apa. Nah, baru nih kita ke step akhir, yaitu bikin velocity-nya atau logiknya gitu di dalam si velocity tersebut. Nah, untuk velocity-nya sendiri kita cek, ini kita tutup lagi. Nah, untuk penggunaannya seperti ini. Jadi kita bikin kelas namanya login velocity, kemudian kita nge-extend ke velocity-nya. Nah, di sini jangan lupa nih daftarin nih si event sama si login state-nya tadi tuh yang dibuat gitu. Jadi make sure juga kalau misalkan teman-teman bikin velocity-nya banyak, jangan sampai sama gitu ya dari naming-nya gitu. Takutnya kalau nama nanti dia bakal kena error karena salah ngebaca gitu. Nah, ini seperti ini. Terus ini default constructor-nya. Dia default constructor-nya dia ngejalanin login state, yaitu dia bakal default value-nya seperti ini. Nah, kemudian ketika kita bikin login velocity ini, dia bakal wajib menggenerate satu metode, yaitu adalah map event to state. Nah, jadi map event to state ini sambil aku hapus di hidden dulu ya biar enak. Nah, jadi map event to state ini adalah kita untuk membaca nih. Ketika kita memanggil sebuah event, itu event mana sih yang pengen kita panggil dan function mana yang kita generate. Contohnya di sini. Ketika eventnya adalah email change, nanti kita bakal panggil function yang khusus ngerubah data email gitu kan. Kalau dia si event yang password yang dipanggil, ya kita ngolah data password. Kalau misalkan validate login yang dipanggil eventnya, ya kita jalanin function si login ini gitu kan. Jadi di map event to state ini adalah kita ngedaftarin nih atau nge-mappingin event-event yang sudah kita buat di sini nih, login event nih 1, 2, 3 gitu kan. Nah, ketika kita udah bikin ngedaftarin si event-eventnya, nah kita mulai dulu dari email. Nah, dari email di sini kita ngedeklarasi dulu ya variabel email. Nah, ini empty validator itu adalah validator yang akan kita buat nih dari form.j nih, dari sini itu ini. Nah, kalau ini kan default value-nya pure kan, dia default value-nya empty value si string-nya itu. Nah, di sini kita langsung ngambil dari dirty, jadi bukan ngambil default value-nya. Nah, baru di sini kita masukin nih si emailnya. Nah, event email ini diambil dari mana? Nah, email ini adalah dari event yang kita buat nih, email change. Ini kan ada nih parameternya email, ini ada parameternya password juga gitu. Jadi ketika eventnya udah cocok gitu ya, nah jadi kita bisa manggil data yang ada di event tadi gitu. Nah, habis itu kita nih kirim nih. Ini tuh seperti halnya kita ngirim state yield itu ya, kita ngirim state-nya untuk diupdate nih. Di sini kita update nih ke parameter ke properti email yang ada di define di copy white ini nih. Datanya dikirim ke sini, ditampung dulu gitu di si copy white-nya. Nah, dia ngecek nih emailnya valid nggak. Kalau misalkan si emailnya valid, dia pakai email yang dari sini, yang udah ada datanya nih dari dirty ini, yang udah ngambil datanya dari event. Nah, tapi kalau misalkan dia nggak valid, dia ngambil dari
default value yaitu pure ini kan default value-nya empty gitu, berarti datanya kosong. Jadi di sini ngecek valid apa enggak si emailnya. Valid apa enggak itu berarti ngecek emailnya itu udah diisi apa belum gitu ya ibaratnya. Nah kalau udah ya udah, jadi berarti kondisinya udah benar gitu kan. Kalau valid dia ada datanya, kalau enggak dia empty data gitu ya. Nah terus ini status login ini kan untuk yang tadi nih, yang form ini ya, form status yang handle nanti is login dan sebagainya gitu ya, untuk error. Nah di sini kita define juga nih emailnya, jangan lupa nih di form validate. Jadi supaya di validate nih si formnya, bener gak nih email ini atau datanya valid apa enggak. Nah kita validate nih. Nah karena di sini untuk kita cuma ada 2 data yang pengen kita update, yaitu email sama password. Nah jangan lupa di sini panggil nih untuk passwordnya. Jadi bukan cuma email aja gitu, kita ambil juga yang password. Tapi untuk password dia ngambil langsung dari state nih, dari state-nya aja gitu. Jadi bukan ngambil dari event gitu. Nah, ini adalah function yang akan kita pakai di email ini untuk mengirim data nih yang kita typing ke dalam BLC, kemudian kita update datanya. Nah, selanjutnya untuk yang password. Password juga sama dengan yang email tadi ya penggunanya. Cuma bedanya ini yang password aja gitu kan. Ini berarti eventnya password. Sorry. Ini eventnya password. Di sini juga param password. Nah, di sini juga nih yang bagian email kita pakai yang state email gitu. Jadi sama persis dengan yang email ini logiknya. Nah, terakhir adalah logic ketika kita ngeklik button nih. Jadi ketika si event klik button ini dipanggil, kita mengolah data apa gitu di UI-nya. Nah, di sini karena fungsinya panjang, jadi saya bikin function tersendiri namanya validate nih di sini. Nah, kalau kita misalkan pengen menjalankan sebuah proses lagi, kita pakainya yield ini nih yang ada bintang. Tapi kalau kita langsung pengen nge-update datanya, kita pakai yield aja ini. Makanya kalau di dua function ini karena kita gak dipisahin ya, gak dibikinin function tersendiri, ya udah kita langsung yield aja gitu. Karena dia ketika kita typing, kita panggil eventnya, data ini langsung diupdate gitu, diolah, di-execute gitu. Tapi karena case untuk validate login ini fungsinya panjang gitu ya, jadi saya bikin function tersendiri, makanya di return yield ini. Nah, terus fungsinya seperti apa nih contoh logiknya? Nah, kita lihat nih, validate. Nah, ini pertama sama kita define dulu ya data-datanya menggunakan .dirty untuk email dan password. Dia ngambilnya dari sini, state email.value. Berarti dia ngambil value dari email, ini ngambil value dari password gitu. Nah, yang kedua, di sini kita validasi lagi nih untuk mastiin, untuk make sure benar gak nih udah tervalidasi apa enggak si email dan passwordnya. Nah, ini kita mappingin lagi di sini dua-duanya. Kalau di atas kan kalau yang password gitu kan, email yang email, tapi kalau di sini dua-duanya gitu kan. Nah, kalau di sini kita dua-duanya nih di validate lagi buat mastiin. Nah, di sini saya pakai try catch. Harusnya sih nggak perlu try catch itu ya, cuman sebagai contoh. Nah, kalau misalkan ada proses error, dia kan pasti masuk ke catch. Nah, di catch ini langsung aja nih return submission failure gitu, karena di sini state itu ada 3, ada submission in progress, itu contohnya kayak loading gitu kan, submission sukses ketika sudah loading, sukses nge-execute sebuah data gitu kan. Dan yang kedua kalau misalkan error, ini state-nya. Jadi ini nge-return atau ngirim state ke UI-nya seperti ini aja. Nah, kalau untuk yang tray misalkan nih dia gak error ya, gak ada exception dan sebagainya. Nah, di sini ada ngecek nih, dia benar gak datanya udah valid nih si kedua data ini, karena di sini udah dicek ulang gitu kan, dipastiin. Nah, kalau misalkan valid, ya udah berarti udah bener, dia bakal ngejalanin state loading. Terus ini contohnya aku kasih delay 1 detik. Jadi ibaratnya kayak teman-teman misalkan manggil sebuah function dari API gitu kan, biasanya kan butuh waktu lama kan. Jadi ini dibaratin saya kasih waktu delay 1 detik. Nah, setelah kasih delay, saya kasih return sukses gitu. Nah, ini untuk logic BLC-nya. Jadi sampai sini kita udah berhasil ngebuat BLC itu tersendiri. Jadi dari state-nya, data yang di-return-nya udah berhasil kita buat, event-nya juga atau aksinya yang akan kita execute di UI udah kita buat, BLC-nya juga udah kita integrasiin dengan event, dengan state, dan logic-logic yang kita butuhkan sudah dibuat semuanya gitu. Nah, kalau file ini adalah kita cuma ngekspor aja nih, ngekspor si dari 3 file ini. Jadi ketika kita butuh BLC, kita nggak import satu-satu gitu ya. Login BLC import, ini import, enggak. Jadi di sininya langsung import. Jadi ketika kita
butuh BLC-nya, kita cukup panggil import BLC ini aja, otomatis kita udah bisa pakai 3 kelas ini. Nah, dari BLC-nya udah kita buat, nah kita balik lagi nih ke UI. Nah, di UI-nya agak berbeda nih dengan yang tadi kita buat. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen compare tadi without BLC screen ini. Di sini kan kita menggunakan stateful nih. Karena kita menggunakan set nih untuk update validasinya. Nah, kalau di login menggunakan BLC, kita udah gak butuh lagi stateful. Kita udah gak butuh lagi set. Karena kita nge-update-nya akan menggunakan BLC ini. Makanya di sini kita pakai stateless. Nah, sebelum itu kita daftarin dulu nih yang tadi seperti saya jelasin tuh yang BLC provider. Kita daftarin dulu di aku daftarin di UI apa di sini ya. Kayaknya di sini nih. Nah, benar. Saya daftarinnya di spesifik di kelasnya. Jadi bukan di rootnya ya, di main.dar, tapi di kelasnya, yaitu di sini. Jadi kalau di sini kan kita langsung nge-return scaffold-nya ya, langsung nge-return UI-nya yang scaffold ini. Nah, kalau di sini saya nge-return BLC provider dulu. Nah, terus ini kita daftarin nih, login BLC yang kita buat tadi nih. Login BLC. Nah, BLC ini kita daftarin supaya ketika kita manggil BLC gak error gitu dan bisa akses semua function yang ada di dalamnya gitu. Nah, setelah login BLC ini didaftarin, nah kita pakai BLC listener. Nah, kenapa kita pakai BLC listener? Karena misalkan kan kalau misalkan di login ya, ketika kita login kan pasti muncul loading. Kalau misalkan sukses dia langsung masuk home, kalau dia error dia munculin toas ibaratnya kan. Nah, ini ibaratnya kita bikin state seperti ini di listener. Nah, ini dia ngambil ada konteks sama state nih. State ini dia ngambil dari login state ini. Nah, di sini kan ada status login ya. Status login itu dia diambil dari login state ini. Nah, ini status login. Dia ngebaca nih statusnya. Dia yang pertama saya bikin kondisi is success, is in progress, sama in failure. Nah, state yang saya daftarin ini adalah state yang saya execute di sini nih. Di function button ini. Di sini kan ada nih submission progress, success, failure. Maka ada 3 state nih yang pasti bakal dipanggil. Nah, kita define nih di BLC listener untuk ketiga state ini. Jadi kalau misalkan loading ngapain gitu ya, in progress ngapain, sukses ngapain gitu. Nah, ini untuk yang BLC listener. Nah, kita balik lagi nih codingan bawahnya ini sama kayak yang ada di sini ya, kita bisa mengasain 3 widget ini. Nah, kita balik dulu ke email. Nah, kalau misalkan teman-teman perhatiin juga, kalau misalkan sini kita bikin controller gitu kan, untuk mengakses datanya. Nah, kalau kita pakai BLC, kita nggak butuh lagi controller. Nah, gimana sih caranya? Kan kalau ini kan kita bikin controller, terus kita panggil ke controller ini ya, supaya datanya bisa kita ambil gitu ya, data dari si text form field ini. Nah, kalau pakai BLC kita udah nggak perlu controller lagi. Nah, kita lihat nih perbedaannya di email ini. Ini email. Kita buka email. Nah, di sini BLC text form field-nya ini kita bungkus dulu pakai BLC builder. Kenapa kita bungkus? Karena yang pertama kita pengen ngupdate nih data yang kita inputin email, kita kirim ke BLC, terus kita statusnya dapat gitu ya, entah dia valid apa enggak. Nah, karena seperti itu, si text form field ini kita bungkus dulu nih, pakai BLC builder. Nah, mungkin pertanyaan, kenapa nggak pakai BLC listener? Karena BLC listener ini dia diperuntukkan untuk yang non widget, sedangkan BLC builder ini diperuntukkan untuk yang return-nya widget. Tapi kegunaannya sama-sama dia nge-return data. Makanya sini ada state juga kan, gitu. Nah, di sini saya bikin lokal variabel untuk dapetin email value-nya. Nah, ini default value-nya itu kan kalau di sini kan default value-nya dari controller-nya kan, dari sini. Nah, kalau ini dia ngambil default value-nya dari BLC. Nah, value ini adalah ngambil dari form.jet ini nih, yang empty validator. Nah, ini dia ngambil dari sini otomatis nih. Berarti default value-nya kosong, si email ini. Nah, kemudian di sini ada error text nih. Error text di sini itu adalah teks yang ini. Nah, ini field empty. Nah, karena sih kita untuk validatornya tadi di state-nya ya, di login state. Nah, di login state kita menggunakan empty validator, makanya
di sini kita bisa manggil nih function validatornya yang ada di sini. Nah, function validator ini dia nge-execute function yang sama seperti yang tadi kita buat pakai set gitu ya. Jadi sama hal seperti ini. Nah, baru nih datanya dimasukin nih email dari sini. Kalau yang penggunaan yang login without BLC kan untuk yang validator ini kan di sini ya di propertinya si text field. Dia ngambil value-nya itu bukan dari controller tapi dari value ini. Tapi sebenarnya pakai dari controller juga bisa. Jadi tinggal gini dot text seperti ini gitu kan. Tapi karena dia dipanggilnya di validator dan validator ini dia nge-return string ya, string value sesuai typingan dari controller ini, otomatis dia ngambil di sini. Nah, kalau ini kalau BLC saya contohnya ngambilnya bukan dari validator tapi langsung dari BLC karena kita kan nggak bikin controller gitu kan. Makanya taruhnya di sini gitu. Nah, terus mappingnya gimana nih? Kalau ini kan controller di mapping ke sini ya, controller. Terus kita juga udah gak butuh key lagi kan, karena validatornya udah di handle di BLC. Nah, untuk handle default value-nya, kita pakai ini nih, initial value. Dia formatnya adalah string, nullable. Nah, di sini kita, karena data initialnya itu diambil dari BLC, ya kita mapping ke sini nih, initial value gitu. Nah, jadi perbedaannya sini nih, dua ini gak ada, diganti dengan initial value. Nah, kemudian untuk onceng nih, bedanya sini. Kalau di onceng sini kita ada manggil set state sama update variabel kan, si buttonnya buat ngecek nih dia status apa enggak. Nah, kalau di sini kita panggil nih si BLC-nya nih event-nya itu email change. Email change ini adalah di sini yang login event yang tadi kita buat event-nya nih. Itu ini email change. Nah, ketika si email change ini dipanggil, ya kita mapping ini si nilai dari properti email ini ngambilnya dari mana? Yaitu dari value. Sama halnya dengan yang BLC ini. Dia kan ada value kan. Tapi di sini kita nggak ada ngolah data ini ya. Kita nggak ada ngambil datanya. Karena dari controller juga dia udah pasti dapat datanya. Tinggal controller.text gitu kan. Nah, di sini dapetin datanya langsung dari onCheck ini. Nah, di sini kita manggil nih karena si BLC ini kan dia udah ada extension gitu ya. Jadi bisa langsung pakai konteks aja. Dari konteks .read panggil BLC-nya, kemudian kita add nih, kita add panggil event-nya atau aksi apa yang kita pengen execute. Nah, itu adalah email change. Nah, makanya ketika kita typing di sini, dia otomatis nih bakal langsung ngirim data yang ada di sini ke si event ini. Nah, ketika dia udah ngirim ke event ini, dia ke execute berarti ke function yang login BLC. Sorry, screen-nya kecil ya, jadi mohon dimaklum. Nah, jadi dia langsung manggil nge-execute function di sini nih. Dia ngecek nih datanya ada apa enggak, terus valid apa enggak gitu. Nah, di sini juga nih kenapa dia bisa ke-update nih field empty dan sebagainya. Karena ini kalau misalkan teman-teman lihat ya, aku rerun lagi buat nunjukin nih. Jadi ketika pertama kali di run, ini sama halnya juga ya, ada apa namanya? Ada ngeprint juga ya, dari sayanya ada ngeprint. Misalkan ini email, terus password, terus button, sama ya di sini. Nah, jadi di sini ada ngeprint ya untuk yang build all widget, kemudian ngeprint button dan sebagainya nih. Di sini udah kelihatan ya build all widget ini dia dipanggil. Oh, ini dia panggil 2 kali karena rerun. Coba di stop dulu. Oke, sambil nunggu aku jelasin lanjut. Nah, itu yang tadi untuk yang emailnya gitu ya. Nah, untuk validatornya tadi dia langsung di sini nih. Si validatornya otomatis ke execute. Makanya ketika tadi kita ngapus otomatis langsung jadi error kan gitu. Karena si error text-nya ini kita mapping di ini langsung di variabel error text. Jadi error text ini kan kalau yang di tadi yang di login without BLC screen dia kan dari validator nih. Kita nggak ada nambahin error text karena udah otomatis dari validatornya. Nah, kalau kita secara manual, kita ambilnya dari error text ini. Jadi kalau misalkan dia null, dia nggak akan muncul. Tapi karena ini dia nggak null gitu ya, datanya kosong, makanya dia muncul nih field empty gitu. Nah, karena ini udah biasa di running, nih teman-teman bisa lihat ya, di sini sama juga nih, method build all widget, dia kayak execute-nya 1 kali. Nih, 1 kali nih. Tuh, 1 kali kan. Nih contoh kita hapus nih. Kita perbandingin nih. Contohnya kita misalkan otak-atik data email. Nah, kita typing nih, mana aja yang ke redraw gitu ya.
Nah, yang ke withdraw itu ada 3 nih. Build BLC email widget, yaitu adalah text form field ini ke redraw ya, ke generate. Tapi kalau widget email emang enggak, dia spesifik ke sini ya nih, di widget. Yang kedua adalah password widget. Ini sama juga nih. Ini ke print. Yang ketiga button nih. Nah, yang ketiga button. Nah, kenapa sih mungkin teman nanya, lah kan yang kayak yang saya update cuma 1, tapi kenapa yang password sama submit ini ke update juga? Karena si password sama si button ini juga dibungkus nih pakai BLC builder dengan BLC yang sama. Makanya ketika yang di-update-nya email gitu ya, yang bawahnya juga sama ikut ke generate. Tapi kita nggak nge-generate keseluruhan, khusus widget-widget yang dibungkus oleh BLC builder dengan BLC yang sama yang di generate, yaitu adalah kalau contohnya ini berarti text form field email, password sama button. Tapi nah ini nih yang rootnya kita nggak di generate ulang. Dengan demikian berarti udah kelihatan jelas itu ya perbedaannya ketika menggunakan state dengan BLC ya, atau state manajemen lain juga sama kegunaannya, contohnya kayak gini. Dengan demikian berarti kalau misalkan teman-teman punya screen yang kompleks, UI-nya banyak gitu kan, jadi ketika teman-teman pengen update spesifik data ya nggak harus khawatir bahwa memory leak gitu kan, atau performanya jadi ngedrop atau jadi tiba-tiba lagging dan sebagainya, karena yang diupdate itu widget-widget tertentu aja gitu sesuai kebutuhan. Nah, ini juga salah satu best practice ketika teman-teman ngoding di Flutter gitu. Nah, aku lanjut lagi. Ini untuk email tadi udah. Nah, untuk password juga sama kayak tadi, kayak email ya penggunanya. Di sini password, error, dan sebagainya. Terus di sini mapping initial value. Terus di sini error text-nya jangan lupa didaftarin supaya dia bisa ngedetect kayak gini ya. Detect. Nah, ini email sama persis. Nah, di sini di on change-nya password jangan lupa nih, berarti yang dipanggil itu event-nya si password gitu kan. Nah, kita balik ke button nih. Ke button gitu ya. Nah, kenapa nih di button bisa gini? Kalau misalkan valid dia bisa diklik, tapi kalau enggak gitu kan. Nah, karena pertama si buttonnya juga sama nih di buku BLC Builder, karena dia supaya real time ya si buttonnya ke update. Dan di dalamnya sini ada kondisi nih. Dari state yang dari form ini yang di login state. Nah, dari login state ini kita ngambil nih state-nya nih, status login dot validate. Dia valid apa enggak? Nah, kalau misalkan valid dalam artian seperti ini ya, email dan password-nya udah valid, sama halnya dengan yang manual tadi pakai form key ya, yang di sini. Nah, ya, yang pakai variabel ini dan menggunakan function ini. Nah, ini langsung otomatis dari form jet tadi buatannya. Jadi ngebahas nih, kalau misalkan dia valid, ya button lu dimunculin sama bisa ngaksi bisa ngejalanin function ini. Tapi kalau misalkan nggak valid ya nol gitu. Makanya sini buttonnya real time itu ya, update. Seperti itu. Nah, kemudian ketika misalkan kita klik nih di function ini ada apa kan di submit button. Nah, kalau yang contoh yang sebelumnya kan di submit button kita cuma ngeprint doang ya, nge-execute gitu kan, ngambil nilainya. Emailnya berapa, passwordnya gimana, berapa dan sebagainya. Nah, kalau kalau yang di sini contohnya misalkan di submit buttonnya kita ngejalanin event yang validate login. Nah, di sini kita nggak perlu mappingin dari UI nih. Emailnya berapa, misal controllernya di mapping ke sini ya sebagai parameter, udah nggak perlu, karena di contoh login BLC ini kita udah langsung ngambil si email dan passwordnya dari state yang udah di validate tadi yang di atas ya di fungsinya. Jadi kita cukup panggil event aja seperti ini. Nah, ketika kita execute nih, teman-teman bisa lihat nih yang ke print di sini apa aja ketika diklik ya. Nah, dia bakal ngejalanin yang ada di BLC listener tadi tuh. Mana ya? BLC listener. Nah, yang 3 ini nih, kita lihat ya, pantau di printnya nih. Klik. Nah, pertama nih, in progress. Berarti dia masuk ke state-nya in progress ini. Karena di fungsi validate ini, yang pertama dijalanin adalah, yang pertama dikirimin ke UI, state-nya adalah state ini nih, submission in progress kan. Makanya dia muncul in progress nih. Yang kedua, dia login sukses. After dia delay 1 detik. Kayak gitu. Nah, jadi inilah penggunaan BLC listener. Jadi kalau misalkan teman-teman loadingnya itu adalah menggunakan loading alert dialog dan sebagainya, nah itu bukan BLC listener. Bukan menggunakan BLC builder, tapi menggunakan BLC listener. Tinggal di sini aja nih panggil alert dialognya. Terus ketika dia sukses, di dismiss dulu dialognya. Terus panggil function intent gitu ya, ke home atau kemana gitu ya, setelah login mau ngapain gitu. Kalau misalkan error, alert dialognya di dismiss dulu, terus munculin pop up error gitu. Nah, ini adalah penggunaan dari
velocity listener gitu. Nah, untuk demonya udah sampai segini ya untuk yang state management ini untuk sampelnya gitu ya. Nah, mungkin dari saya sekian gitu ya tentang penjelasan velocity state management ini. Nah, mungkin terima kasih atas perhatiannya. Saya balikin lagi ke moderator. Oke, terima kasih Mas untuk materinya. Oke, kita langsung masuk aja, lanjut ke ini, masuk tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan terkait state management. Sebentar, saya buka dulu. Oke. Oke. Ini layar saya udah kelihatan. Ini pertanyaan yang pertama, Mas. Mohon maaf, izin bertanya, Mas. Apa pro dan cons antara beberapa library dari state management yang ada di list tadi? Oke, jadi sebenarnya terkait pro dan cons itu sebenarnya tergantung kitanya ya. Jadi kita menggunakan set management mana atau desain pattern mana itu tergantung kita kalau misalkan kita masih solo player gitu ya, codingnya masih sendiri, itu tergantung kita nih. Kita lebih nyaman kemana gitu. Yang penting kita wajib menggunakan state management atau desain pattern. Kenapa kita wajib? Kosannya tadi tuh. Jadi kita nggak akan nge-rebuild semua UI lagi gitu ketika kita ngupdate sebagian data gitu. Nah, itu yang pertama jawaban pertama. Jadi tergantung teman-teman nih lebih nyaman kemana. Yang penting dia desain pattern. Tapi nih kalau misalkan teman-teman udah kerja sebagai as a team gitu ya, misalkan di company mana, kemudian misalkan yang kebetulan di perusahaan tersebut atau tim tersebut itu belum nge-define atau belum nge-initial gitu bahwa kita itu pakai set management mana. Nah, itu kita harus dirundingin bareng-bareng nih. Kenapa dirundingin bareng-bareng? Karena kita jangan sampai kayak gini nih. Misalkan saya jago pakai Belusi. Nah, terus misalkan teman-teman yang lain jagonya pakai provider. Nah, itu kan nanti bakal ngurang ke waktunya gitu. Jadi delivernya kita bakal kurang gitu kan. Jadi yang misalkan kalau misalkan kita menggunakan provider, kita bakal lebih cepat deliver produknya karena lebih banyak yang lebih paham provider dibanding Belusi gitu. Nah, jadi kalau misalkan case-nya sudah sebagai tim, teman-teman harus diskusin lagi gitu. Jadi state management mana sih yang lebih kita nyaman ngodingnya, lebih kita bisa gitu, lebih ke sana gitu. Yang ketiga adalah kalau misalkan dari segi kemudahan atau kompleksitas menurut saya pribadi, yang paling mudah itu adalah udah pasti provider. Ini juga provider ini adalah top one ini ya, state management yang paling banyak digunakan di Flutter itu. Nah, kalau yang untuk yang Veloci, GetX, Redux dan sebagainya itu kalau menurut saya itu emang agak susah gitu, tapi lebih spesifik gitu misalnya. Jadi ya kayak tadi tuh ada event, ada eventnya apa gitu, actionnya apa. Di Redux juga sama, cuma istilahnya bukan event. Kemudian untuk datanya ada state-nya, terus untuk logiknya ada velocity-nya gitu. Jadi kalau velocity-nya dia lebih di separate lagi gitu, dipisah-pisah lagi gitu komponennya gitu. Jadi jawabannya sih tergantung teman-teman atau timnya mau pakai di mana. Yang penting teman-teman bisa cepat aja nge-deliver sebuah produknya gitu ketika menggunakan state management tersebut. Oke, terima kasih Mas jawabannya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Izin bertanya Mas, kapan kita harus menggunakan antara set state dan third party state management library? Oke, jadi kalau misalkan nih teman-teman bikin sebuah aplikasinya itu adalah udah pasti proyeknya skalanya gede gitu, teman-teman itu udah wajib hukumnya menggunakan state management. Tapi kalau misalkan kapan implement state management atau state-nya di suatu screen, itu tergantung nih screen-nya gimana. Kalau misalkan screen-nya sederhana gitu ya, simpel banget kayak tadi login, cuma ada satu widget ibaratnya gitu kan, satu email widget, password widget sama button. Itu mah kalau misalkan teman-teman pakai set juga gak masalah, karena kalau misalkan tampilan tersebut di-rebuild ulang karena ulah si set ini,
nggak akan bikin performanya ngedrop gitu, nggak akan bikin jelek amat. Tapi kalau misalkan case-nya adalah kayak aplikasi marketplace yang di satu screen ini banyak komponen, dia ada banner, terus ada ada listnya produknya dan banyak banget. Nah itu pasti wajib menggunakan state management nih, karena jangan sampai menggunakan state. Kalau menggunakan state, walaupun kita ngerubah di satu data, ya nanti semuanya ke redraw, ke call ulang gitu. Akhirnya ya performance drop. Kalau HP-nya bahasa kasarnya kentang, ya dia bisa jadi foreclose gitu. Jadi itu sih kapan dan kapan menggunakan state manajemennya apa enggak. Oke, siap Mas. Ini ada pertanyaan sejenis tadi sama kayak pertanyaan pertama, yang menjadi aspek menentukan library state management yang harus kita pilih itu seperti apa? Mungkin mau menambahkan apa? Oke, jadi pertanyaan ini hampir sama ya, dengan yang tadi nantinya ya yang pertanyaan pertama itu kalau nggak salah. Nah jadi intinya itu, kalau misalkan teman-teman sendiri software ya teman-teman ya nyamannya di mana gitu ya untuk pakainya. Yang penting teman-teman cepat aja deliver sebuah produk ya. Tapi kalau sebagai as a team ya teman-teman harus diskusiin dulu dengan timnya gitu. Jadi musyawahin dulu, brainstormingin dulu gitu. Makanya mana nanti putusin bersama gitu. Oke, jadi kalau misal live itu ya nyari nyamannya pakai library yang mana gitu Mas. Oke, pertanyaan selanjutnya izin tanya Mas Riva, saya lebih sering menggunakan GetX karena konsepnya seperti reactive programming. Namun apakah kita harus familiar untuk beberapa library lainnya? Silakan. Nah ini juga kebetulan ya saya juga udah nyoba state management itu 3 ya, provider udah, Veloci udah, dan sekarang ini GetX gitu ya. Nah kalau masalah reactive programming, Veloci juga sama, dia reactive programming juga. Nah kalau pertanyaannya apakah kita harus familiar dengan untuk beberapa library lainnya, sebenarnya kalau misalkan teman-teman udah paham intinya state management, misalkan nih teman-teman awalnya provider, terus pindah ke Veloci, terus pindah ke GetX, itu gak masalah. Jadi karena intinya sama gitu ya, seperti yang saya jelasin tadi, perbedaannya pakai state management dengan state itu gimana, itu nanti teman-teman ya cuma tinggal hafalin aja komponen-komponen yang ada di library tersebut gitu. Kalau misalkan di BOC berarti teman-teman harus ingat tuh komponennya nih, kayak tadi BOC listener, builder, provider dan sebagainya gitu. Kalau misalnya provider berarti check notifier gitu kan, bukan di untuk logiknya gitu dan sebagainya. Terus untuk ngupdate di UI-nya dia menggunakan customer ya apa consumer ya, aku lupa ya nama widgetnya. Jadi intinya sama kayak gitu konsepnya. Jadi datanya dikirim terus dibungkus dulu pakai widget sesuai libnya. Jadi nggak harus semuanya familiar, tapi kalau misalkan ada case di mana misalkan nih sekarang nih teman-teman kerja di perusahaan A pakai GetX, terus tiba-tiba desain ke perusahaan B. Nah perusahaan B ini udah gak pakai GetX nih, tapi dia pakai BLC gitu atau provider, ya gak masalah. Sama teman-teman udah paham dari konsep state manajemennya, teman-teman bisa ngikutin dengan gampang. Sama halnya kayak misalkan di Android native nih, misalkan nih di kantor saya pakai MVP gitu, desain patternnya, terus saya resign nih, dia dia pakai MVVM, ya gak masalah juga gitu karena tujuannya sama. Cuman ya dari kita mungkin harus baca-baca dulu nih di MVVM itu ada apa aja komponennya yang kita pakai gitu. Jadi gak harus semuanya familiar, tapi untuk sekarang mah ya fokus aja di company teman-teman atau project teman-teman pakai apa ya pakai itu aja. Tapi kalau misalkan ganti perusahaan dan pindah ya gak masalah, yang penting tujuan state manajemennya teman-teman harus paham. Oke, terima kasih jawabannya Mas. Izin tanya Mas, state management mana yang paling disarankan untuk pemula? Dan yang selanjutnya. Oke, kalau untuk pemula ini dari beberapa referensi ya, kalau misalnya saya baca dari beberapa artikel, terus dari YouTube resminya Flutter, yang disarankan itu menggunakan provider gitu. Tapi dari saya pribadi, ketika dulu saya belum paham Veloci juga ya, belum paham Veloci, belum paham provider, terjun ke Veloci juga gak masalah sama GetX gitu. Yang penting ya itu tadi kita paham dari konsepnya gitu. Jadi gak masalah. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen belajar dari awal banget, mungkin bisa coba dari provider dulu gitu. Dari provider nanti coba ke GetX, ke Veloci dan yang lainnya. Baru nanti teman-teman bisa mantingin bisa mastiin nih mau pakai yang mana, karena di tiap di setiap state management ini ada perbedaannya tersendiri gitu.
Oke, siap Mas. Ini ada pertanyaan selanjutnya. Mohon maaf, izin bertanya Mas, fungsi copywit di login state untuk apa ya? Terima kasih. Oke, jadi login state ini dia untuk nampung datanya nih. Jadi kan tadi tuh kalau ketika kita dari event ya, kita kan ngirim tuh si datanya yang dari text form field, ngirim ke eventnya. Habis dari event kita diolah tuh di function yang event is event is email change gitu kan. Nah di situ kan kita ada manggil kan, kita masukin si params yang diambil dari event ke dalam copywrite. Nah copywrite ini dia untuk nampung si nilainya. Makanya ketika si email dan password udah diisi, kemudian ngejalanin function button, itu kita tinggal langsung panggil aja yang tadi tuh yang state.email.value gitu. Karena si data terakhir yang diupdate di copywrite ini sudah ke-save di si copywrite-nya gitu. Jadi intinya itu copywrite itu dia untuk nge-save nilai terakhir gitu yang dikirim dari UI. Makanya kita bisa langsung pakai gitu. Oke, siap Mas. Ini pertanyaan terakhir. Izin bertanya Mas, apakah bisa dibuat bisa reusable untuk form yang sejenis atau harus bikin satu-satu di tiap form? Thank you Mas, semoga sehat selalu. Oke, thank you juga ya. Semoga sehat selalu juga nih Anonymous ya. Nah, jadi kalau untuk form yang sejenis atau harus bikin satu di tiap form. Nah, sebenarnya kalau misalkan logic tadi ya kita bikinnya tetap harus masing-masing gitu ya. Nah, cuman kalau misalkan reusable apa enggak itu yang bisa kita reusable itu adalah si validatornya yang tadi, yang si stringnya. Jadi kita kan tadi bikin tuh empty validator. Nah, itu kita bisa reusable karena itu kan dipanggil juga kan di login state-nya kan. Misalkan nanti teman-teman bikin register velocity, nah itu bisa dipanggil juga. Nah, tapi kalau untuk validator yang ada di fungsi logic-logic yang ada tadi email change, nah itu ya kita nggak bisa nge-reusable karena itu khusus punya si login gitu, bukan punya logic lain gitu. Jadi itu mah tetap harus dibuat kayak gitu. Oke, siap Mas. Ini pertanyaannya udah habis, saya stop dulu. Mungkin dari teman-teman yang ada di Zoom mau bertanya secara langsung ke Mas Rifa, dipersilakan. Kalau misalnya belum itu saya mau tanya Mas, kan tadi untuk udah dicontohin kalau misal formnya dalam satu halaman itu ada satu form. Nah, misalkan kalau formnya ada dua di satu halaman, nah itu best practice-nya lebih baik untuk set untuk validasinya itu lebih baik satu halaman itu langsung atau masing-masing form. Oke. Nah, kalau dari saran saya itu mending satu-satu aja ya, satu-satu form gitu. Jadi bukan langsung semuanya. Karena kita takutnya gini, misalkan kalau case-nya misalkan kalau misalkan case-nya login velocity-nya sama kayak tadi kan dia ada email berurutan kan, email kemudian password terus button. Nah, kalau misalkan kita tiga-tiganya di wrap pakai BLC builder itu bisa aja. Tapi dengan catatan di dalam BLC buildernya nggak ada kondisi. Nggak ada kondisi itu misalkan nggak ada pengecekan if loading, misalkan widgetnya diganti jadi widget apa gitu. Tapi kalau misalkan sudah sukses balik lagi ke widget normal. Nah, kalau misalkan nggak ada case kayak gitu bisa aja. Nah, terus yang kedua adalah kalau misalkan yang tadi kan udah satuan, berarti kan yang tadi ekspektasinya tuh yang kita bungkus itu spesifik widget. Nah, karena ini kita langsung ngebungkus tiga-tiganya, berarti kan si widgetnya ditaruh di atas lagi kan, supaya si tiga-tiganya ke cover. Nah, kalau misalkan urutannya gini, misalkan kalau tadi kan gampang ya urutannya email, password, button. Jadi bisa aja langsung kolomnya aja kan dibungkus jadi satu base builder ya langsung satu. Tapi kalau misalkan contohnya nih, di sini ada email, terus di sini ada widget lain, terus password ada widget lain, terus ada widget-widget lain, paling bawah baru login. Nah, itu kan kita nggak mungkin bisa ngebungkus si tiga widget itu tadi tuh yang email, password, sama login secara bersamaan karena dia dihalangin sama widget lain. Nah, untuk menghadapi itu ya kita ya memang
boilerplate sih di buildernya gitu kan, dipanggil di mana-mana, tapi memang itu best practice-nya. Jadi tergantung kondisinya dulu gimana gitu. Tapi kalau misalkan kondisinya kayak contoh tadi, itu sebenarnya bisa gitu. Jadi taruh aja satu kali di kolomnya gitu. Jadi langsung kolomnya aja. Tapi kalau misalkan case-nya tadi masih ada banyak-banyak widget gitu ya, selang-seling gitu, kalau itu mah harus spesifik seperti yang dicontoh tadi kayak gitu. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya secara langsung via chat ke Mas Rifa terkait state management di Flutter. Sepertinya belum ada pertanyaan lagi, Mas. Kalau gitu kita langsung masuk ke sesi terakhir aja, yaitu sesi foto bersama. Silakan teman-teman untuk mengaktifkan kamera. Kita foto bersama. Ya, Mas, mungkin aku pengen spoiler dulu kayak. Iya, Jadi, boleh. untuk Silakan. minggu depan juga kita bakal tetap ya menggunakan BLC, cuman case-nya beda. Kalau sekarang kan kita menggunakan BLC itu adalah untuk nge-validate ya si form-formnya gitu, untuk nge-validasi. Nah, kalau minggu depan kita bakal menggunakan BLC untuk ngambil data dari API gitu. Entah itu dari API atau dari lokal. Intinya kita ngambil data dan datanya itu dinamis, nanti kita munculin. Nah, itu untuk minggu depan. Sama minggu depan juga bakal nunjukin nih, kan kalau misalkan contohnya kayak gini, kita ada 2 halaman nih, movie sama TV show. Kan berarti kalau misalkan kita ada function hit API dapatin list movie sama list TV show, kan berarti kalau misalkan teman-teman sekarang mikirnya berarti kita bikin 6 BLC, 2 event, 2 state, 2 BLC kan untuk masing-masing screen ini. Nah, padahal kita nggak seperti itu juga bisa gitu. Jadi kalau misalkan kita buatnya seperti itu kan boilerplate kan otomatis berarti satu screen dia punya 3 file, berarti otomatis kalau misalkan kita punya 100 screen, BLC-nya kita punya 300 file gitu kan, berarti kan boilerplate banget gitu kan. Nah, kita bisa ngatasin. Nah, besok saya kasih tips and triknya, karena kebanyakan orang nih yang dulunya pakai BLC terus tiba-tiba pindah ke provider lagi atau pindah ke GetX dan sebagainya, karena alasannya biasa gitu. Jadi terlalu boilerplate code. Padahal mah sebenarnya kalau teman-teman udah paham tentang BLC-nya, kita bisa diakalin hal tersebut ya. Jadi minggu depan juga bakal dijelasin nih kayak seperti itu. Oke, siap. Pasti pada penasaran ini, Mas. Gimana caranya pakai BLC kayak gitu. Oke, silakan teman-teman untuk mengaktifkan kamera. Kita udah di penghujung acara. Kita mau foto bersama. Silakan. Oh ya, Mas, mungkin sebelum mengikuti acara atau event pertemuan terakhir di minggu depan, itu mungkin ada yang harus dipersiapkan sama teman-teman dari mulai sekarang. Oh, nggak ada ya. Yang penting kehadiran aja sama siapin aja buat gak ngantuk gitu ya. Siapin kopi, cemilan gitu kan, biar nyaman belajarnya. Oke, siap. Oke, silakan teman-teman. Udah. Oke, ada beberapa. Oke, mungkin silakan Mbak Indah yang bertugas untuk screenshot. Oke, saya pandu ya teman-teman. Yes. Di screenshot yang pertama, 1, 2, 3. Oke, gimana Mbak Indah? Oke, lanjut ke screenshot yang kedua. 1, 2, 3. Oke, lanjut yang terakhir. Mungkin teman-teman bisa gini. Jadi bisa segini. Oke, 1, 2, 3. Oke, gimana Mbak Indah? Oke, itu aja untuk sesi foto dokumentasi pada siang hari ini. Terima kasih Mas Rifa sudah meluangkan waktunya dan berbagi ilmu.
Mungkin ada sepatah kata untuk sebelum saya tutup, Mas. Oke, mungkin sorry aja ya kalau misalkan saya penyampaiannya agak cepat gitu. Kalau misalkan minggu depan masih agak cepat atau dikira cepat bisa langsung ngomong aja gitu. Jadi nanti saya bakal nyesuaiin lagi gitu untuk penyampaiannya. Begitu aja. So far sisanya oke, aman ya. Thank you. Oke, siap-siap. Oke, terima kasih teman-teman juga yang sudah bergabung sampai akhir acara. Kami dari Google Developer Science Universitas Surabaya Madura mengucapkan terima kasih. Dan jangan lupa untuk mengikuti pertemuan terakhir di minggu depan. Hari Sabtu kita akan langsung nyoba juga bagaimana cara bikin dynamic data dengan Flutter. Dengan pemateri yang sama dari Mas Rifanya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Terima kasih.